Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di pertemuan ke-14. Materinya yaitu inovasi dalam asesmen pembelajaran matematika. Apa saja inovasi asesmen dalam pembelajaran matematika? Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis inovasi dalam asesmen pembelajaran matematika. Mengapa kita dianggap perlu mempelajari inovasi pembelajaran matematika? Kiranya kenapa ya kita kok perlu mempelajari inovasi asesmen dalam pembelajaran matematika? Oke, inovasi dalam asesmen pembelajaran matematika itu punya tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien proses penilaian. Yang kedua, memastikan hasil asesmen itu lebih adil dan juga akurat. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan juga bermakna kepada siswa. Nah, inovasi yang pertama yaitu asesmen berbasis teknologi digital, yaitu menggunakan platform daring seperti Google Classroom, Moodle, Kahoot, dan Quizzes. Nah, fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa. Jadi, platform daring yang berbasis teknologi digital itu dapat memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa. Kapanpun dan dimanapun siswa itu dapat mengakses. Kemudian, asesmen berbasis teknologi digital ini bisa menggunakan soal yang adaptif berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya, di sini ada contoh situasinya. Misalkan di sini guru ingin mengukur pemahaman siswa tentang persamaan kuadrat secara efisien tanpa harus mengoreksi soal satu persatu secara manual. Nah, ini bisa kita menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Nah, pelaksananya gimana? Guru membuat kuis interaktif, bisa menggunakan Google Form atau Quizzes yang mencakup soal pilihan ganda, isian singkat, atau juga soal grafik. Kemudian, siswa dapat mengakses kuis tersebut melalui tautan yang dibagikan oleh guru, kemudian mengerjakannya dalam waktu yang ditentukan, dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Kenapa? Kan bersifat otomatis penilaiannya. Jadi, setelah mereka mengerjakan, umpan balik itu akan siswa dapat secara langsung. Nah, platform itu adaptif memberikan soal tambahan yang sesuai dengan tingkat kesulitan berdasarkan jawaban siswa sebelumnya. Nah, hasilnya guru menerima laporan hasil secara otomatis, termasuk rata-rata nilai, pola kesalahan, dan siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Kemudian, siswa itu lebih termotivasi dengan umpan balik yang secara langsung dan merasa pengalaman belajar lebih menarik serta relevan dengan kemampuan siswa. Kemudian, yang inovasi yang kedua yaitu gamifasi dalam proses, dalam asesmen. Jadi penerapan elemen permainan game seperti poin, level, dan tantangan. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar siswa. Dengan game kan tentu siswa itu lebih tertarik untuk belajar matematika. Contoh situasinya di sini. Nah, siswa di sini kurang termotivasi untuk mengerjakan soal matematika tentang pecahan, misalkan. Maka, guru itu dapat menggunakan aplikasi Quizzes untuk membantu kuis interaktif bertema petualangan pecahan, misalkan seperti itu.
Kemudian siswa diajak untuk menyelesaikan misi dengan menjawab soal-soal pecahan dalam format bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, atau menjodohkan. Elemen permainan seperti papan peringkat, poin, dan penghargaan virtual itu diberikan untuk jawaban yang cepat dan benar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, maaf, yaitu inovasi asesmen yang autentik. Jadi menempatkan siswa dalam situasi dunia nyata, autentik ya. Kemudian membantu siswa memahami relevansi matematika dalam kehidupan. Contohnya, siswa mempelajari konsep geometri, termasuk luas dan keliling bangun datar. Guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep ini pada kehidupan nyata. Misalkan pelaksanaannya, tugasnya, siswa diminta untuk merancang denah sebuah taman bermain berbentuk kombinasi bangun datar. Ada persegi, lingkaran, dan juga segitiga. Instruksinya, siswa menghitung luas total taman, panjang pagar yang dibutuhkan, serta perkiraan biaya pembangunan berdasarkan harga material. Kemudian medianya, siswa itu dapat menggunakan kertas grafik untuk menggambar denah atau bisa juga menggunakan aplikasi desain sederhana seperti GeoGebra. Kemudian presentasi, siswa mempresentasikan hasil rancangan yang siswa buat itu dipresentasikan di depan kelas, termasuk menjelaskan perhitungan dan keputusan yang diambil. Nah, hasilnya siswa itu bisa memahami cara mengaplikasikan konsep geometri dalam konteks kehidupan nyata. Jadi diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian siswa itu melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi. Selain itu, siswa itu dapat melihat bagaimana matematika dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara praktis. Kemudian inovasi selanjutnya yaitu penggunaan big data dan analitik pembelajaran. Mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perhatian. Kemudian memberikan intervensi yang tepat waktu. Contohnya, di sini ada situasi di sebuah sekolah menengah, guru matematika itu ingin mengetahui kesulitan siswa dalam memahami topik fungsi kuadrat berdasarkan hasil ujian sebelumnya. Nah, pelaksanaannya, guru menggunakan platform Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom atau Moodle untuk mengumpulkan data nilai siswa dari beberapa asesmen, seperti e-learning ya. Jadi, Moodle itu contohnya seperti e-learning. Kemudian, data dianalisis menggunakan fitur analitik pada platform yang memberikan informasi tentang rata-rata nilai, soal dengan tingkat kesalahan tertinggi, dan siswa yang berada di bawah rata-rata kelas. Nah, informasi ini dapat kita dapat dari platform itu. Nah, berdasarkan analisis, guru mengidentifikasi bahwa banyak siswa salah dalam menentukan diskriminan untuk memecahkan persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan analisis, kemudian guru mengidentifikasi, yang tadi ya, guru mengidentifikasi bahwa ternyata banyak siswa yang belum mengerti tentang diskriminan untuk memecahkan persamaan kuadrat. Hasilnya apa? Nah, guru itu bisa memberikan bimbingan tambahan pada topik diskriminan melalui sesi pembelajaran remedial. Kemudian, siswa yang beresiko tertinggal mendapatkan soal latihan tambahan yang difokuskan pada diskriminan. Kemudian, dalam asesmen berikutnya, nilai rata-rata siswa itu bisa meningkat dan tingkat kesalahan pada soal terkait diskriminan itu bisa berkurang secara signifikan jika guru itu bisa memberikan bimbingan tambahan serta soal-soal latihan tambahan kepada siswa-siswa yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR.
pengalaman belajar yang imersif. Jadi dengan teknologi ini pengalaman belajar yang didapat siswa itu bersifat imersif. Kemudian asesmen yang lebih kontekstual dan mendalam. Contoh situasinya, di sini guru ingin siswanya memahami konsep volume bangun ruang dengan cara yang lebih visual dan interaktif gitu. Jadi bukan hanya di gambar, di buku atau di kertas gitu ya. Jadi gurunya ini agar bangun ruang itu bisa dilihat secara visual menggunakan teknologi sehingga dapat bersifat lebih interaktif. Nah, pelaksananya dengan apa? Nah, guru itu bisa menggunakan aplikasi VR atau AR seperti GeoGebra, GeoGebra AR atau CoSpaces. Nah, siswa memakai perangkat VR untuk masuk ke lingkungan virtual di mana mereka itu dapat melihat dan memanipulasi model 3D dari dari bangun ruang seperti kubus, prisma, kerucut, tabung, dan sebagainya. Dalam asesmen, siswa itu diminta untuk mengidentifikasi dimensi panjang, lebar, tinggi dari bangun ruang tersebut. Kemudian menghitung volume menggunakan rumus yang sesuai. Dan memeriksa jawaban mereka dengan sistem otomatis dalam aplikasi. Hasilnya apa? Siswa lebih memahami konsep volume karena dapat melihat bagaimana dimensi berhubungan dengan ukuran yang sebenarnya. Kemudian, keterlibatan siswa meningkat karena mereka belajar melalui pengalaman langsung. Dan guru mendapatkan data hasil kerja siswa dari aplikasi yang memudahkan analisis performa secara mendalam. Kemudian inovasi selanjutnya yaitu peer assessment dan self assessment. Kalau peer assessment itu siswa saling menilai. Jadi siswa menilai temannya. Kalau self assessment berarti refleksi mandiri yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Contohnya, guru mengajarkan konsep trigonometri dan siswa diminta untuk menyelesaikan soal tentang penggunaan aturan sinus dan kosinus dalam segitiga. Guru ingin siswa itu lebih memahami kriteria penilaian dan mendorong refleksi mandiri. Pelaksanaannya bagaimana? Kalau peer assessment, siswa bekerja secara individu untuk menyelesaikan soal. Jadi soalnya diselesaikan secara sendiri-sendiri. Setelah selesai, mereka itu akan bertukar hasil kerja dengan teman sebayanya dan menilai menggunakan rubrik penilaian yang sudah disiapkan oleh guru. Rubrik itu mencakup aspek langkah penyelesaian, akurasi perhitungan, serta kerapian penyajiannya. Ini yang peer assessment. Jadi siswa menilai teman sekelasnya gitu. Kalau self assessment, setelah mendapatkan umpan balik dari teman, siswa itu melakukan refleksi terhadap hasil kerja mereka sendiri menggunakan rubrik yang sama. Kemudian mereka mencatat area mana yang perlu diperbaiki dan memberikan rencana untuk perbaikan. Jadi dari peer assessment dengan menggunakan rubrik yang telah disiapkan oleh guru, setelah selesai, siswa tersebut melakukan self-assessment dari hasil koreksi temannya, dia mengoreksi sendiri, begitu. Berdasarkan rubrik yang sama yang diberikan oleh gurunya. Hasilnya apa? Siswa itu dapat memahami kriteria penilaian lebih baik dan menjadi lebih sadar akan kekuatan serta kelemahan dari pekerjaan siswa tersebut. Kemudian keterampilan berpikir kritis dan reflektif dari siswa bisa meningkat. Kemudian guru mendapatkan wawasan tambahan dari evaluasi siswa untuk menyesuaikan pengajaran di masa depan. Motivasi selanjutnya itu asesmen formatif berkelanjutan. Penilaian secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Nah, umpan balik itu langsung dari guru. Contohnya,
Guru mengajarkan topik persamaan linear dua variabel di kelas 8 misal. Nah, guru ingin memastikan setiap siswa memahami langkah-langkah penyelesaian sebelum berlanjut ke materi berikutnya. Pelaksananya gimana? Langkah 1, guru memberikan satu soal sederhana tentang persamaan linear untuk dikerjakan siswa secara individu. Kemudian yang kedua, siswa diminta untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya di papan tulis secara bergantian. Yang ketiga, guru langsung memberikan umpan balik terhadap setiap langkah untuk menunjukkan kesalahan dan memberikan saran untuk perbaikan. Dari langkah-langkah yang dituliskan di papan, guru itu langsung memberikan umpan balik sehingga siswa tahu pekerjaannya itu salah atau tidak, dan juga memberikan saran untuk perbaikannya. Yang keempat, setelah pembahasan selesai, guru memberikan soal serupa tetapi dengan tingkat kesulitan lebih tinggi untuk dikerjakan secara berkelompok. Hasilnya apa? Siswa yang awalnya membuat kesalahan pada langkah tertentu mampu memperbaiki pemahaman mereka. Kemudian, siswa juga merasa lebih percaya diri karena kesalahan mereka diperbaiki sebelum menghadapi evaluasi akhir. Dan guru dapat memastikan bahwa siswa siap untuk melanjutkan ke topik berikutnya dengan pemahaman yang memadai. Inovasi selanjutnya yaitu penggunaan algoritma kecerdasan buatan atau AI. Dalam bahasa Inggrisnya AI gitu ya. Nah, AI itu dapat digunakan untuk umpan balik yang spesifik dan mendetail. Kemudian AI ini juga dapat membantu guru merancang soal variatif. Contohnya, guru ingin memberikan umpan balik yang spesifik kepada siswa tentang kesalahan masing-masing siswa dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Tetapi jumlah siswa yang banyak membuat proses ini sulit dilakukan secara manual. Maka kita bisa meminta bantuan dari AI ini. Pelaksanaannya, guru menggunakan platform berbasis AI seperti ScribeSense atau Quizzes AI. Siswa mengerjakan soal persamaan kuadrat secara online. Kemudian, sistem AI itu menganalisis jawaban siswa secara otomatis, mengidentifikasi pola kesalahan siswa seperti salah menghitung diskriminan atau salah dalam faktorisasi. Nah, AI itu memberikan umpan balik personal, jadi individu. Misal, perhatikan langkah kedua. Anda keliru dalam menghitung B kuadrat min 4AC. Coba perbaiki dengan memperhatikan tanda negatif. Nah, umpan baliknya itu diberikan secara langsung. Nah, hasilnya apa? Siswa yang menerima umpan balik, siswa dapat menerima umpan balik yang spesifik dan langsung setelah menyelesaikan soal. Kemudian, guru mendapatkan laporan analitik tentang kelemahan umum di kelas, sehingga dapat fokus untuk memperbaiki topik yang sulit untuk dipahami siswa. Kemudian, proses asesmen menjadi lebih efisien dan mendukung pembelajaran yang personal bagi setiap siswa. Nah, selanjutnya studi kasus sama. Kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan studi kasus yang diberikan, serta tugas yang diberikan, mengumpulkan hasil diskusi di e-learning, dan mempresentasikannya di pertemuan ke-14. Ini studi kasus yang pertama. Untuk kelompok pertama, ada situasi kasusnya dan juga tugasnya. Ini untuk kelompok kedua, ada deskripsi kasus dan tugasnya, dan ini untuk kelompok ketiga. Intisari pembelajaran kita kali ini yaitu inovasi dalam asesmen pembelajaran matematika. Tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses penilaian, kemudian memastikan hasil asesmen yang lebih adil dan akurat, serta membantu pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna. Bentuk inovasi dalam asesmen itu meliputi asesmen berbasis teknologi digital, gamifasi dalam asesmen,
assessment autentik, kemudian penggunaan big data dan analisis pembelajaran, ada VR dan AR, ada peer assessment dan self assessment, kemudian assessment formatif berkelanjutan, serta penggunaan algoritma kecerdasan buatan AI. Nah, dari pembahasan kita kali ini, kira-kira menurut pandangan Anda, apakah tantangan dalam pelaksanaan peer assessment di kelas? Kira-kira apa ya tantangannya? Tuh. Demikian untuk materi kita kali ini di pertemuan ke-14. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.